Etika dalam intervensi psikologi. Bab 12. Intervensi. Pasal 68 Dasar intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Pertama, intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Kedua metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Ketiga, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok. Keempat, psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Kelima, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Keenam, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Bab 13. Psikoedukasi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk a. meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas atau masyarakat. B. meningkatkan pemahaman bagi lingkungan terutama keluarga tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan atau non-training. Pasal 70 pelatihan dan tanpa pelatihan. Pertama, pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik ini bab ke-8 tentang pendidikan dan pelatihan 17 Juni tahun 2010 Kode Etik Psikologi Indonesia. Kedua, tanpa pelatihan dapat dilakukan secara a. langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. B. tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. C. Psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. D. Tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. E. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. F. Intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. G. Jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Bab 14 Konseling psikologis dan terapi psikologi. Pasal 71 Batasan umum. Pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Pasal 72 Kualifikasi konselor dan psikoterapis. Pertama, konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang a. memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. Mengutamakan dasar-dasar profesional. C. Memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. D. Mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Kedua, yang dimaksud dengan sikap profesional adalah a. senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B.
jawab dalam pelaksanaannya. C. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Pasal 73 Informed Consent dalam konseling dan terapi. Pertama, konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan azas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kedua, isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. B. Telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. C. Persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Ketiga, informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. A. Proses konseling psikologi atau psikoterapi. B. Tujuan yang akan dicapai. C. Biaya. D. Keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. Batasan kerahasiaan. F. Memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Keempat, hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling psikologi atau psikoterapi, seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi, risiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Kelima, jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Pasal 74 konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut? Peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. B. Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan azas kerahasiaan. Lihat bab kelima buku kode etik ini tentang kerahasiaan. C. Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Lihat pasal 16 tentang hubungan majemuk dan pasal 60 tentang peran majemuk dalam forensik buku kode etik ini. Pasal 75 konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Pasal 76 pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. B.
Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi, psikoterapi, dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. C. Jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Pasal 77 Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. 1. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. 2. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. 3. Psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. 4. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi, setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sebagai berikut. A. Sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. B. Sifat, jangka waktu dan intensitas terapi. C. Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. D. Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. E. Status mental klien pada saat ini. F. Kemungkinan yang lebih buruk pada klien. G. Adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Pasal 78 Penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. 1. Psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat, agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. 2. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. 3. Debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. 4. Jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Pasal 79 Penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Lihat pasal 22 buku kode etik ini tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Pasal 80 Penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. 1. Psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. 2. Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. 3. Sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan.